Selamat siang, kawan literasi. Berjumpa lagi dengan saya Armilia. Kali ini kita akan membahas mengenai kepenulisan bersama dengan dua narasumber hebat yang sudah tinggi jam terbangnya di bidangnya masing-masing. Ada Ibu Ani, selamat siang. Ya, Mbak Armi, teman-teman literasi. Ada Mas Putu, selamat siang. Yang Ya, teman-teman seperti kita ketahui, tulisan merupakan sebuah cara untuk kita menyampaikan pesan. Namun di sisi lain sebagai penyuluh, juga asisten penyuluh, tulisan bisa menjadi salah satu senjata kita untuk mencapai angka kredit. Karena dengan tulisan kita bisa menyentuh wajib pajak. Jadi gimana ya caranya ya supaya tulisannya tadi bisa berbobot, bisa sampai tujuannya. Kali ini kita akan berbincang bersama dua narasumber. Yang pertama dengan Ibu Ani untuk kategori non-fiksi dan untuk Mas Putu untuk kategori fiksi. Nah, yang pertama kita ke Bu Ani dulu kali ya. Selamat siang Ibu. Siang Mbak Armi. Sehat Bu? Alhamdulillah, sehat. Iya Bu, alhamdulillah. Bu, ini Bu kan Ibu jam terbangnya udah tinggi nih di dunia tulis menulis, terutama di tulisan-tulisan serius ya Bu ya, yang karya-karyanya tuh udah lebih dari dua tangan ya Bu dihitung jumlahnya ya. Ini mau nanya nih Bu soal karya ilmiah. Karya ilmiah tuh sebenarnya apa? Terus kalau mau nulis tuh butuh survei dulu nggak sih Bu? Gitu ya. Oke. Jadi yang dimaksud karya ilmiah itu tentunya karya yang bersifat ilmiah ya, namanya aja karya ilmiah gitu ya. Karya yang bersifat ilmiah, yang kayak gimana tuh yang bersifat ilmiah? Jadi karena karya ilmiah itu disusun dengan kaidah-kaidah tertentu, kemudian menggunakan data ya, yang artinya kita tidak cuma ngomong doang gitu, tapi ada data yang kita sajikan sehingga kita bisa menyampaikan pemikiran atau menyampaikan simpulan atas sebuah penelitian kita. Nah, pertanyaan Mbak Armi adalah, jadi harus survei dulu nggak sih, Bu? Nah, ini yang kadang-kadang orang jadi takut dulu ya, survei susah amat gitu ya, benar nggak sih? Ya, padahal teman-teman namanya survei itu tidak harus kita menghabiskan waktu dan biaya yang panjang yang besar, tidak. Ya, apalagi teman-teman penyuluh dan asisten penyuluh banyak banyak peluang di mana kita bisa melakukan survei dan membuat tulisan gitu. Misalnya ketika sedang melakukan penyuluhan, tujuan penyuluhan kan antara lain satu, meningkatkan pengetahuan misalnya, dua, meningkatkan keterampilan misalnya, dan yang ketiga mengubah perilaku. Nah, setiap event ini kita bisa jadi sebuah tulisan nih. Meningkatkan pengetahuan nggak sih hubungan kita misalnya? Kita bisa lakukan pretest dan post-test. Gampang kan? Dengan kuesioner, dengan sis misalnya, itu udah bisa ngukur. Hasilnya pun cepat banget kita dapat dan kita bisa langsung tuangkan dalam sebuah tulisan. Namun tantangannya nih Mbak Armi, tulisan ilmiah itu kan harus dengan metode tertentu ya. Ada metodenya. Apakah kualitatif, apakah kuantitatif. Kemudian sistematika juga ada. Sistematikanya tentu meliputi pendahuluan, ya latar belakang mengapa kita melakukan penelitian itu. Kemudian isi, datanya seperti apa yang kita dapat, gitu. Dan yang ketiga penutup, yaitu simpulan dan saran kita apa atas penelitian yang sudah kita lakukan. Itu aja kok. Dan Mbak Armi. Ini kita bikin Mas Putu. Ada yang kelempar, Bu. Ini gimana Bu cara masukin yang dari atas, Bu? Ya, udah wawancara dari situ aja. Ini kamu dari atas aja ya. Tapi terikat tidak ya? Tiba-tiba putus, astaga. Terikat tidak ya? Kalau Mbak Armi di luar? Kerekot tapi Bu. Iya, Bu. Oke, lanjut. Ini kan kita pakai gratisan, guys. Nanti habis waktunya. Ini jadi ngedit dong ntar Mas Putu nih. Oke,
Oke, jadi gitu ya Mbak Arni ya, teman-teman semuanya. Jadi tidak perlu membayangkan yang sulit ya. Jadi setiap langkah teman-teman itu bisa jadi sebuah tulisan ilmiah, baik jurnal maupun tulisan ringan ya, isi di majalah. Itu juga bisa. Gitu. Pendapat-pendapat kita berdasarkan aturan yang berlaku misalnya bisa juga ditulis di majalah. Itu banyak kok bentuk tulisan. Ayo lanjut Mbak Arni. Oh, malah macet lagi. Oke, sekarang saya hostnya ya. Ya, nanti honornya buat saya, honornya Mbak Arni. Ya, Mas Putu. Nah, Mas Putu nih bukunya udah terbit ya, buku puisi ya, 2 buku ya. Iya Bu, Terima alhamdulillah. kasih ya, belum saya terima, tapi terima kasih deh kirimannya. Tapi cuma 1 Bu. Mas Putu, kok bisa produktif itu gimana sih caranya dapat ide untuk bikin sebuah puisi gitu? Iya Bu, makasih Bu. Jadi kalau berbedanya dengan karya ilmiah, mungkin kalau karya yang saya tulis kan dalam bentuk puisi ya, cenderung ke arah rasa ya Bu. Rasa itu kan bukan kognitif saja kan gitu. Jadi kalau istilah kalau kita mau perpisahan di buku agenda itu kan kadang silakan kesan dan pesan gitu. Kesan itu kan kesan itu lebih dalam Bu. Pesan itu kan kognitif ya. Pesan itu kita mau nyampaikan apa. Itu mungkin lebih ke yang ilmiah tadi. Tapi kalau kesan ini adalah masalah rasa. Bisa jadi kalau kita bicara asisten penyuluh dan para penyuluh yang punya tema itu ya Bu ya. Targetnya kan tadi menyampaikan yang belum tentu, menambah keterampilan atau mengubah perilaku. Bisa jadi justru kesan ini malah di poin yang ketiga yaitu mengubah perilaku karena kesan ini bicara tentang rasa. Nah, bicara tentang rasa Bu, bagaimana mencari idenya? Nah itu kami menyebutnya kalau di teman-teman puisi itu menyebutnya suasana puitik Bu. Suasana puitik itu seperti hujan yang turun gerimis itu tidak lagi menjadi suasana puitik ketika kita hanya melewatinya terburu-buru karena buru-buru mau ke kantor, takut hujan gitu ya. Bisa jadi kita sambil menggerutu kan, sambil berlari. Tapi beda dengan ketika hujan kita justru di tepi, kalau di pinggir toko itu trotoar, terus kita mencium aroma, betul Bu, mencium aroma petrikor, aroma hujan yang terendus dari bumi, itu kan menimbulkan sensasi tersendiri. Jadi kita menangkap kesan. Jadi sama-sama hujan, tapi yang kita tangkap akan berbeda. Bagaimana dengan pajak misalnya? Pajak pun sama Bu. Misalnya contoh ketika saya pernah dalam satu kejadian, seorang yang marah-marah karena dia dipotong, karena dia tidak tahu tapi tetap harus membayar tagihan pajak gitu kan. Tapi dia sebenarnya memang seharusnya kena gitu. Nah, dengan pendekatan rasa maka kita akan menceritakan kita tungguin sampai selesai marahnya, lalu kita baru sentuh rasanya dan ternyata pada akhirnya ya dia membayar juga gitu. Jadi kita menyentuh titik lemahnya sisi kemanusiaannya. Mungkin begitu ya. Jadi ini cara memproduksi puisi, tapi bisa jadi kita terapkan dalam sehari-hari. Mungkin begitu Bu. Saya kira tadi BP yang marah begitu diam terus kita bacakan puisi gitu. Enggak Bu. Saya hanya menangkap aja Bu, karena kebiasaan menangkap suasana puitik, saya menangkap sisi yang tidak ditangkap teman-teman. Dia marah-marah sama sebelah helpdesk saya kan. saya nangkepnya yang lain, saya tungguin, dia tetap marah Bu, tapi dia bayar. Kan target kita dia mengubah perilaku. Jadi dia tetap bayar. Ya, target tercapai. Marahnya dia juga bayar ya Mas ya. Oke, baik. Mas Putu, kayaknya jadi saya terpikir nih, tadi kan justru kalau dengan puisi ini kita udah sampai penyuluhan yang tema 3 ya, sampai pada bagaimana menimbulkan kesadaran gitu kan, wajib pajak memenuhi adat wajib. Kalau gitu berarti puisi juga bisa menjadi sebuah kegiatan yang diapresiasi dong. Maksud saya bisa dong dikasih angka kredit gitu loh bagi penyuluh. Itu kayak terpusat. Harapannya begitu Bu. Gitu ya kayaknya nih. Iya bener loh, karena edukasi itu kan tidak hanya logika kan. Tadi kan disampaikan logika dan rasa gitu kan. Edukasi kan rasa juga. Nah, berarti puisi bisa menjadi salah satu alat mengedukasi, ya kan? Karena saya di anti korupsi juga salah satunya dengan cara puisi, Mas. Gitu. Ya, dengan gerakan puisi. Nah, cara edukasi dan kalau dikaitkan dengan kerjaan kantor mungkin
teman-teman bisa dikasih angka kredit. Setuju nggak? Betul. Semoga begitu. Setuju ya. banget, Bu. Oke, baik teman-teman. Wah, ini benar saya gantiin Mbak Ati karena tercerabut gitu ya. Jadi ini tadi obrolan kita sore hari ini, siang ya, siang hari ini terkait karya tulis, ilmiah, dan karya sastra. Yang ternyata dua-duanya bisa saling mendukung nih menurut saya, ya nggak sih? Betul, Bu. Gitu ya, saling mendukung untuk melaksanakan tugas edukasi perpajakan. Oke, ada yang mau disampaikan, Mas Putu, sebelum kita tutup? Cukup, Bu. Oke, Terima baik. kasih. Salam literasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.